Terbongkar dalam persidangan ijazah palsu, Presiden Jokowi titip 3 pesan untuk teman-teman sekolahnya. Perkenalkan, nama saya Bambang Surojo, umur 61 tahun, profesi sebagai pengusaha dan lahir di kota Solo. Dengan ini saya selaku pribadi terpanggil dan wajib untuk meluruskan berita yang menyesatkan melalui media-media online tentang tuduhan ijazah palsu yang dimiliki oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kami sebagai teman sekolah Pak Joko Widodo sangat ingat sekali dan selalu mengingat fatwa keramat yang beliau sampaikan kepada kami di Solo saat akan dilantik secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia periode yang pertama. Adapun fatwa tersebut adalah, yang pertama, jangan pernah menjual saya. Yang kedua, jangan pernah mengaku-ngaku sebagai teman saya untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, jangan pernah minta pekerjaan dari saya. Saya sangat yakin beliau tidak akan pernah minta bantuan kepada siapapun, apalagi kepada kami untuk membela kebenaran ijazah SMA 6 Surakarta yang dimiliki oleh beliau. Tetapi sebagai teman sekolah, bahkan saya sebagai teman sekelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 dan satu angkatan tahun 1980, saya harus meluruskan dan mengklarifikasi berita-berita menyesatkan yang disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Melakukan atau menggunakan ijazah palsu. Kita tidak menuduh, kita baru menduga. Oleh sebab itu nanti proses di kepolisian sampai dengan pengadilan yang akan menentukan apakah dugaan kita itu benar atau tidak. Tuduhan dari Bambang Trimulyono itu benar adanya, wow, luar biasa. Berarti selama ini Pak Jokowi sudah membohongi KPUD Solo, KPUD Jakarta, kemudian KPU Pusat, membohongi Rakyat Indonesia, MPR, DPR, dan seluruh dunia. Dan ini kan aneh, bin ajaib dan tidak mungkin terjadi. KPUD Solo, KPUD di Jakarta, KPU, Bawaslu, kemudian DPR, MPR, dan perangkat-perangkat hukum di negeri ini tidak sebodoh seperti Bambang Trimulyono. Terbongkar dalam persidangan ijazah palsu, Presiden Jokowi titip 3 pesan untuk teman-teman sekolahnya. Warta Ekonomi Jakarta. Seorang pria yang mengaku teman SMA Presiden Joko Widodo, Bambang Surojo, hadir dalam persidangan perdana gugatan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Jakpus pada Selasa lalu. Bambang juga mengatakan bahwa sebelum dilantik sebagai Presiden RI, Jokowi pernah mengumpulkan teman-temannya dan menyampaikan 3 hal. Hal yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia, Pak Jokowi waktu akan dilantik sebagai Presiden RI periode pertama itu teman-temannya dikumpulkan, ucap Bambang. Pertama, teman-teman Jokowi dilarang menjual namanya. Kedua, para temannya dilarang mengaku sebagai temannya. Ketiga, jangan pernah meminta pekerjaan dari saya dan itu kami teman-teman memegang teguh sampai sekarang. Sebut Bambang seperti dilansir dari PN Jakpus. Bambang mengklaim dirinya termasuk salah satu teman sekelas Jokowi saat duduk di bangku SMA. Bambang sempat menunjukkan contoh ijazah SMA miliknya sekaligus fotokopi legalisir ijazah Jokowi. Sebagai bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli sama persis dengan yang saya punya. Ini yang saya punya, ini yang dimiliki Bapak Joko Widodo. Yang membedakan hanya pas foto, semuanya sama. Nomor ininya juga sama karena di tahun yang sama kami lulus, kata Bambang. Atas dasar itu Bambang merasa kaget dengan munculnya berita gugatan ijazah palsu yang ditujukan terhadap Jokowi. Ia cukup terkejut, kami cukup terkejut mengapa ada gugatan seperti itu, ujar Bambang. Bambang mengklaim pernah wisuda bersama Jokowi saat SMA. Dulu Bambang dan Jokowi bersekolah di Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan atau SIPP 40 yang kini menjadi SMA 6 Surakarta. Bambang juga mengaku mengenal Jokowi saat mendaftar kuliah di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Kalau pendidikan lanjutan ke UGM beliau, kalau saya ke UPN. Beliau ke UGM Yogyakarta, saya ke UPN Yogyakarta. Fakultasnya beliau di Kehutanan, ungkap Bambang. Selama kuliah, Bambang mengaku masih berhubungan dengan Jokowi, hanya saja komunikasi antar keduanya tidak rutin dilakukan lantaran berada di kampus berbeda. Diketahui gugatan ijazah
Diketahui gugatan dugaan ijazah palsu tersebut diajukan oleh Bambang Trimulyono yang terkenal sebagai penulis buku Jokowi Undercover pada hari Senin 3 Oktober 2022 lalu.